Shalom. Bapak, Ibu, saudara-saudara terkasih, marilah kita satukan hati dan pikiran kita tertuju kepada Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk saat teduh sejenak. Mari kita saat teduh. Amin. Mari kita memuji Tuhan dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 120 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga. Dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan nama Roh Kudus salib langit dan bumi. Amin. Tuliskanlah penglihatan itu dan ukirkanlah itu pada loh-loh
supaya orang sambil lalu dapat membacanya. Tidak ada damai sejahtera bagi orang-orang fasik, firman Tuhan. Haleluya. 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 Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, Engkaulah yang menolong kami di dalam kesusahan dan pergumulan hidup yang kami alami. Bukalah hati kami, agar kami dapat menyaksikan dan mensyukuri kasih setia-Mu dalam hidup kami, baik melalui perkataan maupun perbuatan kami. Teguhkanlah iman kami sampai akhir hidup kami, agar kami turut menjadi ahli waris kehidupan yang kekal, yang Engkau sediakan bagi semua yang percaya kepadamu. Di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 450, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kedua. Hidup kita yang benar haruslah mengucap syukur dalam Kristus bergema, janganlah terkebur dalam susah pun senang, dalam segala hal bermasmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Biar badai menyerang, biar malam menerjang, kepada Tuhanku. Susah pun senang, dalam segala hal aku bermasmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Marilah kita mendengarkan firman Allah sebagai pendahuluan khotbah yang tertulis dalam Habakuk 2 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kelima. Kita membaca secara responsorial. Nanti ayat yang kelima kita sama-sama membacanya. Demikian firman Tuhan. Aku mau berdiri di tempat pengintaianku dan berdiri tegak di menara. Aku mau meninjau dan menantikan apa yang akan difirmankannya kepadaku dan apa yang akan dijawabnya atas pengaduanku. Lalu Tuhan menjawab aku, demikian, tuliskanlah penglihatan itu dan ukirkanlah itu pada loh-loh, supaya orang sambil lalu dapat membacanya. Sebab penglihatan itu masih menanti saatnya, tetapi ia bersegera menuju kesudahannya dengan tidak menipu. Apabila berlambat-lambat, nantikanlah itu, sebab itu sungguh-sungguh akan datang dan tidak akan bertangguh. Sesungguhnya orang yang membusungkan dada tidak lurus hatinya.
tetapi orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya. Mari kita sama-sama ayat yang kelima. Orang sombong dan hianat dia yang melagak, tetapi ia tidak akan tetap ada. Ia mengangakkan mulutnya seperti dunia orang mati dan tidak kenyang-kenyang seperti maut. Sehingga segala suku bangsa dikumpulkannya dan segala bangsa dihimpunkannya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Mari kita memuji Tuhan. Allah mengerti. Terkadang kita merasa tak ada jalan terbuka, tak ada lagi waktu, terlambat sudah. Tuhan tak pernah berdusta, Dia selalu pegang janjinya. Bagi orang percaya, mujizat nyata. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang Dia pinta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Terkadang kita merasa tak ada jalan terbuka, tak ada lagi waktu, terlambat sudah. Tuhan tak pernah berdusta, Dia selalu pegang janjinya. Bagi orang percaya, mujizat nyata. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata.
Bapak, Ibu, saudara-saudara terkasih, marilah kita datang ke hadirat Tuhan. Mari kita sujud di bawah kaki salib Tuhan, mengakui segala dosa perbuatan kita yang kadang kita mendukakan hati Tuhan, dan juga terhadap sesama manusia di dalam sikap perbuatan kita yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Marilah kita minta ampun kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, Tuhan yang Maha Kuasa dan Pengasih, kami bersyukur kepadamu karena kasih setiamu kekal selama-lamanya. Ampunilah segala dosa kami, dan hapuskanlah segala pelanggaran kami terhadap firman-Mu, oleh karena tabiat kemanusiaan kami yang lemah. Kasihanilah kami dan hapuskanlah segala dosa dan pelanggaran kami, supaya kami beroleh hidup yang kekal dan abadi di dalam kasih Kristus Tuhan kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah. Aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan aku berkenan kepada pertobatan orang fasik itu dari kelakuannya supaya ia hidup. Bertobatlah, bertobatlah dari hidupmu yang jahat itu. Segala kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 265 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kedua. Bukan karena upahmu dan bukan karena kebajikan hidupmu, bukan persembahanmu dan bukan pula hasil perjuanganmu. Allah mengampuni kesalahan umatnya oleh karena kemurahannya. Melalui pengorbanan putra tunggalnya, ditebusnya dosa manusia. Bersyukur, hai bersyukur, kemurahannya pujilah. Bersyukur, hai bersyukur, selamanya. Janganlah kau bermegah dan jangan pula meninggikan dirimu. Baiklah selalu merendah dan hidup dalam kemurahan kasih-Nya. Tuhan tiada berkenan kepadanya, orang sombong direndahkannya. Yang lemah dan hina dikasihinya penuh, yang rendah
dan ditinggikannya. Bersyukur, hai bersyukur, kemurahannya pujilah. Bersyukur, hai bersyukur, selamanya. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan sebagai petunjuk hidup baru. Titus 3 ayat 5, demikian firman Tuhan. Pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Demikian firman Tuhan. Marilah kita sama-sama memohon kekuatan daripada Tuhan. Ya Allah Bapa kami, berilah kami kekuatan untuk melakukan yang sesuai dengan firman-Mu. Amin. Mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 246 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga. Maha tinggi, Kau pencipta dunia ini. Kami juga Tuhan ciptakan agar Dikau tetap dipuji. Engkau Bapa yang memberkati tiap orang yang rendah hati. Tolonglah kami sekarang ini dan selamanya. Ya Allah yang Maha Kasih, Engkau lahir di dunia ini. Engkau mati di kayu salib. Engkau rela mengganti kami dari kubur. Telah Kau bangkit, kuasa maut tiada lagi. Pimpinlah kami, sebab Engkaulah jalan yang benar. Ya Allah yang Maha Suci, Engkau turun ke dunia ini. Kau menyala bagaikan api, memurnikan nurani kami. Tambahkan semangat kami agar kami menjadi berani. Utuslah kami ke dunia ini dengan kuasa-Mu. Marilah kita bersaksi mengikrarkan pengakuan iman kita bersama jemaat pada segala abad di seluruh dunia ini.
Mari kita sama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalif langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Untuk menyambut firman Tuhan, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 383 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kedua. Sungguh indah kabarmu yang percayalah, Yesus Kristus tak berubah selama-lamanya. Darahnya tetap menghapus dosa dan celah. Dia hibur yang terluka, puji namanya. Kemarin hari ini selama-lamanya. Yesus Kristus tak berubah, puji namanya. Puji namanya. Puji namanya. Yesus Kristus tak berubah, puji namanya. Dia cari yang berdosa, cari di kamu. Datanglah, rendahkan hati, serahkan dirimu. Dulu kala ia sambut orang bercela, jika pun disambut, diampuninya. Hai kemarin hari ini selamanya. Yesus Kristus tak berubah, puji namanya. Puji namanya. Puji namanya. Yesus Kristus tak berubah, puji namanya. Kita berdoa.
Biarlah kiranya Bapa di dalam surga, Roh Kudus menolong kami hari ini, agar kami dapat memaknai firman Allah yang menuntun kepada kami bahwa kami hidup hanya karena anugerah Tuhan, dibenarkan karena iman percaya kepada Kristus. Berfirmanlah Engkau di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah Roh Kudus mencerahi akal budi, hati dan jiwa kami. Amin. Salam bagi kita semua, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan yang menjadi khotbah bagi kita tertulis dalam Galatia pasal yang kedua, ayat yang ke-15 sampai dengan ayat yang ke-21. Saya akan bacakan untuk kita semua. Bapak Ibu mari mengikuti di tempat masing-masing. Di bawah perikop yang terutama juga untuk orang Kristen keturunan Yahudi. Menurut kelahiran kami adalah orang Yahudi dan bukan orang berdosa dari bangsa-bangsa lain. Kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat, tetapi hanya oleh karena iman dalam Yesus. Sebab itu kami pun telah percaya kepada Kristus Yesus, supaya kami dibenarkan oleh karena iman dalam Kristus dan bukan oleh karena melakukan hukum Taurat. Sebab tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Tetapi jika kami sendiri sementara kami berusaha untuk dibenarkan dalam Kristus ternyata adalah orang-orang berdosa, apakah hal itu berarti bahwa Kristus adalah pelayan dosa? Sekali-kali tidak. Karena jikalau aku membangun kembali apa yang telah kurombak, aku menyatakan diriku sebagai pelanggar hukum Taurat. Sebab aku telah mati oleh hukum Taurat untuk hukum Taurat, supaya aku hidup untuk Allah. Aku telah disalibkan dengan Kristus. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Aku tidak menolak kasih karunia Allah, sebab sekiranya ada kebenaran oleh hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Kristus. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, seorang tokoh reformator yang bernama Martin Luther menempatkan surat Galatia ini setara dengan penyebutan istri. Sehingga dalam pemahaman itu dia mau menyampaikan begitu intimnya dan begitu dekatnya seorang Luther kepada surat Galatia ini sendiri. Dan ini yang menggerakkan Luther, termasuk juga sangat berpengaruh dalam gerakan reformatoris yang dilakukan oleh Luther dalam perjuangannya waktu itu dalam melawan hal-hal yang telah menyeleweng dalam kemandirian atau keberadaan daripada gereja-gereja yang ada di Katolik Roma pada tahun 1531. Dan waktu itu dari abad yang ke-10 sudah mulai banyak yang beredar
tentang pemahaman-pemahaman indulgensia dan juga ekstra nulla salus di luar paus, di luar gereja, tidak ada keselamatan. Lalu ada lagi hal-hal yang mungkin yang kita lihat dari 99 dalil itu yang mungkin dicoba untuk diterangi melalui Injil yang disampaikan oleh Luther pada saat itu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam pemahaman itu kita melihat bahwa manusia kadang cenderung jatuh ke dalam moralitas yang menyatakan bahwa dirinya atau kemampuannya lah yang menempatkan dia berkenan atau tidaknya di hadapan Tuhan, sehingga dia merasa bahwa perjuangannya, capaiannya, dan yang paling ekstrim dari pola pikir ini adalah membuat orang menjadi sombong rohani dan juga membuat orang merasa lebih bermoral dan lebih kudus atau lebih naik derajatnya secara spiritual dibandingkan oleh orang lain. Lalu pemahaman kitab Galatia ini sesungguhnya mengajar kita, menuntun kita supaya kita sadar bahwa sesungguhnya kita semua, baik pendeta, baik sintua, penatua, baik itu uskup, baik itu pun siapapun pejabat-pejabat gereja dan siapapun orang percaya harus mengklaim bahwa dirinya adalah orang berdosa yang telah dibenarkan oleh Kristus. Jadi kita bukan orang benar, tetapi orang berdosa yang dibenarkan. Sehingga Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, itulah yang diprotes oleh Paulus melalui surat Galatia ini dalam pola berpikir daripada Yahudi. Yahudi masih mempertuhankan eksistensi mereka sebagai bangsa Allah, sebagai bangsa yang diurapi oleh Tuhan. Maka mereka memandang jalan untuk menuju keselamatan itu harus menjadi bangsa Allah, harus masuk dalam bangsa Allah itu sendiri. Istilah bahasanya harus mengganti KTP-nya atau mengikuti aturan-aturan yang berlaku di bangsa Allah itu sendiri. Atau KTP yang kita sebutkan adalah dari bangsa kafir menjadi bangsa Israel cangkokan gitu. Jadi dicangkokkan ke bangsa Israel. Sehingga yang terjadi adalah dalam pemahaman-pemahaman para rabi yang mempengaruhi orang-orang di Galatia itu, mereka cenderung masuk ke dalam pemahaman proselit Yahudi. Sehingga apa yang mau disampaikan melalui teks khotbah kita adalah ini merupakan perdebatan antara Paulus dengan Petrus, di mana Petrus waktu itu karena dia sudah menyatakan bahwa keselamatan itu adalah milik semua orang, milik semua bangsa, kepada siapapun keselamatan itu diberikan oleh Tuhan. Lalu dalam perdebatan itu, dalam perjalanan kehidupannya Petrus ini karakter pecundangnya itu masih melekat walaupun sudah menjadi rasul gitu. Maka dia menarik diri seolah-olah menghindar dari kaum-kaum non-Yahudi waktu itu. Sehingga menarik diri, kalau kita baca nanti di Galatia 2 itu amat sangat kita bisa melihatnya bagaimana Petrus ditegur oleh Paulus pada saat itu. Lalu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika ini menarik diri seolah-olah Petrus itu mau tanpa sadar seolah-olah memberi legalisasi bagi orang-orang Yahudi untuk mengatakan bahwa hanya umat Allah lah yang akan diselamatkan. Sehingga untuk diselamatkan harus menjadi umat Allah, yaitu ada tahapan yang harus dilalui, yaitu melalui proselit Yahudi. Apa itu yang disebut dengan proselit Yahudi? Termasuk yang paling mendominasi pemikirannya waktu itu adalah harus melakukan sunat. Itu makanya nanti Paulus lebih menegaskan kepada
bukan kepada sunat lahiriah, tetapi kepada sunat hati. Menyunat hati supaya bersih dari yang kotor-kotor dibuang, karena sunat itu membuang sesuatu yang menyebabkan kotor dalam tubuh manusia itu sendiri secara jasmani. Sehingga Paulus lebih sepakat bahwa sunat yang dilakukan adalah menyunat hati, segala yang kotor ini dibuang dan dipangkas dari kehidupan orang yang percaya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi, ini memperumit orang masuk ke dalam Kristen atau menerima Yesus. Lalu Paulus ini mengingatkan waktu itu, dia mengatakan, kalaulah orang dibenarkan karena hukum Taurat, kira-kira siapa yang akan mendapat keselamatan? Karena dari 613 pasal hukum Taurat, satu pelanggaran akan menghapus 612 pasal hukum Taurat yang lain. Itu makanya Matius 5 ayat yang ke-48 sangat konsen mengingatkan kita tentang hal ini. Karena itu kamu harus sempurna seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Kira-kira adakah kemungkinan kesempurnaan kita untuk melakukan hukum Taurat tanpa ada celah kita untuk jatuh di dalamnya? Lalu itu yang diingatkan oleh Paulus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam era postmodernisme sekarang, kira-kira apakah kita masih memiliki proselit? Apakah orang Kristen masih cenderung jatuh ke dalam proselit yang tanpa kita sadari? Aturan-aturan yang justru menghambat orang untuk menerima keselamatan di dalam Kristus. Sayangnya, saya sebagai orang Protestanisme, apalagi orang Lutheran, GKPI adalah aliran Lutheran. Sayangnya saya masih bergumul dengan GKPI yang masih menonjolkan hukum-hukum dan aturan-aturan yang lebih keras, bukan kepada anugerah. Seharusnya teologi GKPI adalah teologi anugerah. Memberi anugerah kepada orang yang berdosa supaya dia terpulihkan oleh karena Kristus. Jadi bukan syarat dengan menghukum, syarat dengan meng-X atau melabel orang lain salah atau berdosanya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, ini yang kita lihat dalam persoalan ini, dalam konteks ini. Proselit itu masih kita lakukan kadang di tengah-tengah gereja dan di tengah-tengah keberimanan kita. Kadang Bapak Ibu proselitnya lucu. Kan kita memandang begini, kalau ada seseorang yang mengalami konversi agama, dari agama sebelah masuk ke Kristen misalkan, kan kita cenderung membuat syarat yang aneh gitu, proselit yang aneh seperti Yahudi ini. Apa itu? Pertanyaannya, apakah dia sudah benar-benar menerima Kristus atau tidak? Bukan itu pertanyaannya. Tapi buktikanlah kalau dia sudah menerima Yesus dengan apa? Dengan apakah dia sudah makan daging B2? Apakah dia sudah makan daging B1? Baru sah dianggap dia benar-benar dia sudah meninggalkan agama lamanya. Masa itukah menjadi syarat soal makanan dan minuman? Bukankah itu bagian dari Torah yang menyatakan soal makanan halal dan haram? Kalau kita masih berkutat dalam hal itu, berarti pemikiran kita tidak jauh beda, hanya persoalan modernisasinya yang bergeser. Tapi muatan itu tetap sama. Jadi jangan tempatkan Bapak Ibu, keselamatan atau penerimaan kepada Kristus itu ditentukan oleh makanan yang kita makan. Ditentukan oleh pakaian yang kita pakai. Itu bukanlah hal yang mungkin perlu untuk kita tegaskan bagi orang-orang yang sudah menerima Kristus. Maka sangat menarik Bapak Ibu, karena kebetulan tahun ini adalah tahun penginjilan bagi GKPI Misi dan Penginjilan, adalah sangat yang menarik
dalam konteks sekarang ini, Bapak Ibu kalau mau men-searching di internet, itu sudah ada sekarang yang disebut dengan Kristen anonim. Kristen tanpa nama dan tanpa identitas KTP, dia Kristen. Dia menerima Yesus, dia dibaptis, dia melakukan perintah Kristus, tetapi identitas dalam KTP-nya masih agama yang lain. Apakah nanti kita akan mengatakan kalau KTP-nya tidak diganti, dia tidak diselamatkan? Apakah keselamatan ditentukan oleh KTP? Nah, ini juga menjadi pertanyaan yang besar yang mungkin kita perdebatkan dalam pola berpikir kita sebagai orang Kristiani, supaya kita tidak cenderung kepada masalah-masalah ritus, tetapi kita masuk ke dalam masalah-masalah yang lebih dalam, yaitu batiniah dan iman di dalam Kristus itu sendiri. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi, kita masuk kembali dalam teks khotbah kita hari ini. Kita melihat menurut kelahiran kami adalah orang-orang Yahudi dan bukan orang berdosa dari bangsa-bangsa lain. Paulus tidak mau menyebut bahwa dia bukan orang berdosa dalam teks ini. Tapi dia mau mengatakan, kalau kamu memandang kepada Yahudi ini, kalau kamu memandang kamu adalah bangsa Yahudi, kami juga bangsa Yahudi. Dan kalau kamu memandang kamu adalah bangsa Yahudi yang merupakan bangsa Allah, umat Allah, bangsa yang tidak berdosa, ya kami juga adalah bangsa Yahudi yang setara dengan kamu. Justru Paulus menegaskan di dalam kata-kata firman yang disampaikan oleh Paulus, justru dia menegaskan bahwa Paulus itu adalah orang yang memiliki Yahudi atau identitas Yahudi yang sejati. Karena dia adalah seorang murid Gamaliel yang taat kepada hukum Taurat, yang dia mau mengatakan sesempurna mungkin saya melakukan hukum Taurat itu, melebihi kamu. Itu yang mau dimaksud Paulus kepada orang-orang Yahudi. Tetapi ketika aku bertemu kepada Kristus, aku menganggap semuanya itu adalah sampah. Itu yang mau itu perkataan Paulus begitu. Ketika aku bertemu dengan Kristus, maka semua itu yang kuanggap selama ini adalah keuntungan yang mungkin membuat aku berjalan kepada keselamatan, aku menganggap bahwa itu adalah sampah. Artinya Paulus mau mengubah fondasi berpikir ini, mau membuat pijakan yang baru dalam pemahaman orang-orang Yahudi bahwa hukum Taurat bukan jalan kepada keselamatan, tapi iman di dalam Yesus Kristuslah keselamatan itu sendiri, yaitu oleh iman itu kita mendapat pembenaran. Sehingga iman kita yang membenarkan kita, bukan karena kita hidup benar, tetapi karena kita beriman kepada Kristus, maka darah Kristus membasuh keberdosaan kita, lalu kita menjadi benar di hadapan Allah. Karena dalam konteks teks kita ini, Paulus memandang bahwa Allah adalah hakim yang memberi keputusan, yang memberi putusan pengadilan kepada manusia. Apakah dia masuk ke dalam keselamatan atau surga atau neraka? Lalu materai atau label kita sebagai orang-orang yang telah menerima Kristus, itu yang menyelamatkan kita. Itu yang mau dimaksud oleh Paulus, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan hal ini diperkuat dia melalui perkataannya dalam Efesus 2 ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-9, yang dia katakan, sebab kamu diselamatkan bukan karena perbuatan, tetapi karena anugerah Allah, kasih karunia Allah. Dan itu adalah cuma-cuma pemberian Allah. Itu bukan hasil usahamu, itu pemberian Allah. Maka dalam pemahaman Paulus, dalam pemahaman Alkitab kita secara menyeluruh, maka Allah yang aktif, Allah yang bertindak untuk memberikan anugerah keselamatan itu bagi manusia. Jadi bukan manusia yang menggapai anugerah itu,
Tapi Allah yang turun, yaitu di dalam Yesus Kristus, dialah yang turun untuk memberi anugerah keselamatan bagi setiap orang yang mau menerima keselamatan itu sendiri. Sehingga Bapak Ibu Saudara yang dikasihi, mulailah gaya berpikirnya dan gaya beriman kita diperbaharui kembali untuk mengatakan bahwa aku berbuat baik bukan untuk diselamatkan, namun aku berbuat baik karena aku sudah diselamatkan. Sehingga kita mau mengatakan bahwa perbuatan baik, morality yang kita gunakan, yang kita hidupi itu adalah bagian dari buah iman kepada Kristus. Itu makanya Paulus menegaskan hal itu. Kita melihat di ayat yang ke-20 tadi, namun aku hidup tetapi bukan aku lagi sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku, dan hidupku yang hidupi sekarang di dalam daging adalah hidup iman di dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku, menyerahkan dirinya untuk aku. Jadi Paulus mau menyampaikan kepada kita bahwa hidup kita berbuah bukan karena kita, tapi karena iman di dalam Yesus Kristus, sehingga iman kita itu membuat Kristus tinggal di dalam diri kita, dan Kristus yang tinggal di dalam diri kita itulah yang berotoritas, yang mengambil kendali dan kemudi atas kehidupan kita, sehingga buah-buah kita mencerminkan Kristus itu sendiri. Itu yang mau diharapkan dalam teks ini. Itu yang mau diarahkan kepada kita dalam teks ini, Bapak Ibu. Maka belajar, kita diajak belajar untuk membuka diri dan menyerahkan diri kepada Kristus. Lalu yang kedua, pemahaman tentang surat Galatia ini itu syarat dengan pola pikir Yahudi, Yunani waktu itu yang masih hidup dalam perbudakan, zaman yang masih melegalisasi adanya perbudakan, ada budak dan ada tuan. Lalu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, kita melihat hal itu. Lalu ketika ada budak, ada tuan, maka Paulus melihat untuk mencerahkan orang Yahudi ini, maka dia mengambil kata-kata yang identik dengan perbudakan itu sendiri. Itu bisa kita maknai dalam pemahaman Paulus yang dikirimkan melalui surat Korintus, di dalam 1 Korintus 16 ayat yang ke-20 dan 1 Korintus 7 ayat yang ke-23. Dia mengatakan demikian, kamu telah dibeli dengan harga yang lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Karena itu janganlah kamu menjadi hamba manusia. Sehingga Paulus mau mengajak memberi pemahaman ini, kalau kita ini adalah orang berdosa, maka kita menjadi hamba dosa atau diperbudak oleh dosa. Dalam pemahaman itu, budak harus tunduk kepada tuan. Siapa tuannya? Maka tuan kita adalah dosa dan iblis. Ketika kita hidup di dalam tidak pengenalan akan Kristus, maka ketika kita bertuankan kepada iblis dan dosa itu sendiri, maka dalam pemahaman perbudakan, untuk membebaskan budak, maka budak itu harus ditebus dan dibayar oleh tuan yang lain, supaya berpindah tuan atau berpindah tangan. Lalu Paulus mengangkat ini, dikatakannya dalam hal ini, kamu telah dibeli dengan harga yang lunas dibayar. Jadi hidup kita ini bukan dikredit Yesus begitu, lunas ini. Nah Bapak Ibu, itu diangkat kita, lalu dikatakan dalam perbudakan itu, dalam pemahaman perbudakan itu, ketika seorang budak, misalkan saya punya budak, lalu ada seorang di antara kita di sini punya mau membeli budak yang saya miliki. Selama ini budak ini bekerja untuk saya, tunduk untuk saya, karena dia adalah saya berotoritas atas budak tersebut. Lalu Paulus mengatakan, kalau si X yang membeli budak ini sudah membayar kepada saya harga budak ini, maka si X itu akan punya kendali, punya otoritas, dan si budak ini harus tunduk kepada tuan yang baru. Nah kita sekarang begitu posisinya.
Ketika kita sudah dibayar oleh Kristus, dari budak dosa kita menjadi budak Kristus. Kan kira-kira begitu. Bapak Ibu jangan terlalu alergi dengan kata budak ya. Dan memang bahasa yang digunakan dalam Alkitab adalah budak, bukan hamba. Hamba itu kata halus itu. Sebenarnya yang paling dasarnya adalah budak. Artinya saya mau katakan begini, budak itu tidak berkuasa atas dirinya. Itu makanya teks ayat yang ke-20 itu mau kita bahas dalam teks ini. Budak itu tidak berkuasa atas dirinya, namun tuannya lah yang berotoritas. Makan dan hidupnya ditentukan oleh tuannya. Sehingga ketika Bapak Ibu ditebus oleh Kristus, maka yang berotoritas atas tubuh, atas hidup Bapak Ibu adalah Kristus. Dan Bapak Ibu harus tunduk kepada Kristus. Saya harus tunduk, mengabdikan diri kepada Yesus. Mari hari ini Bapak Ibu, pembayaran yang dilakukan oleh Yesus ini, penebusan yang dilakukan oleh Yesus ini membuat kita berharga. Walaupun pada akhirnya kita memiliki pemindahan pemahaman dengan pemahaman Paulus ini, semakin berkembang dalam pemahaman ini mengatakan bahwa kita sudah ditebus menjadi budak Kristus, namun karena kasih karunia Kristus maka kita bukan lagi menjadi budak, tetapi kita menjadi anak. Kita menjadi saudara bagi Kristus itu sendiri. Sehingga kita memiliki identitas menjadi anak Allah. Kita ditebus dengan darah Kristus dan dirubah kembali dengan anugerah itu. Kita diselamatkan lalu kita menjadi anak Allah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, itu yang mau kita lihat dalam hal ini. Sehingga saya mengambil ilustrasi bagaimana anugerah itu terjadi, bagaimana pembenaran itu terjadi. Saya lebih mengambil ilustrasinya begini. Bapak Ibu kalau mau kritik ilustrasinya, saya hanya mengambil makna dari ilustrasi ini. Nanti jangan letter-let kita tangkap begitu. Kalau Bapak Ibu pernah melihat pohon jipang, itu kan menjalar itu ya, pohon jipang itu. Kalau ada yang melihat, ada yang parhuta-huta kan ya, orang kampung itu sering jumpa kita dengan jipang gitu. Lalu biasa kalau di pedesaan, jipang ini selalu ditanam di bawah pohon. Itu di bawah pohon ditanam gitu. Di bawah pohon ini supaya apa? Supaya nanti jipang ini ada dahan tempat dia untuk menjalar, sehingga itu bergantungan nanti buahnya di atas pohon itu, tinggal mengambil begitu. Lalu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi, ketika jipang ini bertumbuh, maka pohon ini akan, kalau masih seperempat dia, pohon ini akan segar lihatnya. Dia seolah-olah akan berbuah ini. Misalkan kalau apokat ini, pohonnya yang tempat cantolannya ini, maka apokat ini akan berbuah lebat ini. Kenapa? Karena tanahnya jadi lembab. Tanahnya lembab sehingga asupan air tidak berkurang kepada pohon apokat tersebut misalkan gitu. Namun ketika apokat ini bertumbuh, maka serta-merta juga ini jipang bertumbuh dan lebih kencang pertumbuhan jipang daripada apokat itu. Lebih kencangnya, lalu sampai kepada tahapan nanti semakin dijepit dahan-dahan daripada apokat ini, semakin ke ujung Bapak Ibu, akhirnya tertutup. Akhirnya apokat ini tertutup. Kalau apokat ini tertutup, otomatis fotosintesis tidak ada, lalu apokat itu akan mati. Lalu supaya apokat ini bisa selamat dari kematian itu sebelum dia mati, sesungguhnya apa yang dikerjakan? Maka yang pemilik apokat itu harus menebas akar jipang itu. Lalu ketika itu ditebas, maka jipang ini akan mati semuanya sampai ke atas. Lalu apokat ini akan tumbuh dengan bebas dan hidup dengan bebas lagi. Saya kira pemahaman tentang dibenarkan oleh Allah kira-kira demikian. Dan pemahaman tentang dosa dan anugerah Allah kira-kira demikianlah.
Maka kalau tidak Allah yang menebas sengat maut itu, maka kita akan dikelilingi oleh maut itu terus. Kita akan terus dililit, akan terus dikuasai oleh maut itu sendiri, dosa itu sendiri. Sebab dosa itu lebih kencang bekerja di dalam diri kita daripada kebenaran itu sendiri. Karena itu kita butuh Kristus untuk menebas setiap kejahatan-kejahatan ini, dosa-dosa ini, akar-akarnya ini, supaya tidak menjalar untuk menghanguskan dan memusnahkan hidup rohani dan hidup sosial kita di tengah-tengah masyarakat. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, maka iman kita kepada Kristuslah yang menjadi pedang rohani kita untuk menebas itu. Lalu Paulus menyebab itu dengan pistis. Lalu pistis itu Paulus menyebutkan bahwa iman itu bisa mencakup, pistis itu bisa mencakup kata iman, tetapi bisa juga mencakup kata kepercayaan, tetapi juga bisa mencakup kesetiaan. Sehingga dalam pandangan Paulus yang ketiga ini tidak bisa dipisahkan. Iman, kepercayaan, dan kesetiaan. Beriman itu tidak boleh hanya percaya di mulut, tetapi membuat kepercayaan itu menjadi habit atas kehidupannya. Lalu beriman itu tidak hanya percaya di mulut, namun setia untuk tetap tunduk atau hidup di dalam Kristus, bersekutu di dalam Kristus. Itu makanya Paulus menyebutkan dalam Galatia 3 ayat yang ke-6 sampai yang ke-7. Secara itu jugalah Abraham percaya kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Jadi kamu lihat bahwa mereka yang hidup dari iman, mereka itu adalah anak-anak Abraham. Bapak Ibu Saudara, yang mau disampaikan adalah bahwa kalau kita baca nanti kitab Ibrani juga kira-kira demikian. Kalau kita mulai dari Ibrani 11 ayat yang ke-8. Karena Abraham taat, karena iman Abraham tinggal di tanah Kanaan. Karena iman ini nanti semuanya. Berarti semua tindakan itu berbuah karena iman. Artinya itu muncul atau teraplikasi karena iman kita, bukan karena kekuatan dan kebolehan kita. Sehingga benarlah apa yang dikatakan oleh Yesus di tengah-tengah kehidupan kita. Kamu tidak mampu berbuat apa-apa tanpa Aku. Amin. Kita tidak bisa berbuat apa-apa tanpa Kristus. Kalau bahasa Batak mungkin bagi orang-orang Batak begini. Aidang terulahamu agi aha, ia somardongan au. Maka kita melihat kita dibenarkan karena Kristus itu sendiri, lalu bukan karena hukum Taurat. Lalu fungsi hukum Taurat apa? Ini yang menutup khotbah kita. Fungsi hukum Taurat adalah menunjukkan dosa kepada kita. Karena hukum Taurat kita mengetahui bahwa itu dosa. Lalu yang kedua, hukum Taurat itu menuntun kita kepada Kristus. Jangan membaca hukum Taurat tanpa meletakkan Kristus di hukum Taurat itu, supaya kita enggak tersesat memahami perjanjian lama misalkan. Kalau Bapak Ibu membaca perjanjian lama, letakkan Kristus di perjanjian lama, supaya kita terarah memahaminya kepada Kristus. Supaya kita memahami bahwa di perjanjian lama juga sesungguhnya anugerah ditekankan oleh Tuhan. Lalu mari kita melihat kembali yang ketiga, Taurat itu lebih kepada pedagogis atau penuntun. Hanya menuntun kita berjalan, bukan menjamin. Itu hanya mengarahkan, hanya arah, tapi bukan jaminan. Jaminan hanyalah Kristus, iman kepada Kristus. Itulah yang menjamin kita selamat atau tidak selamat. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, hiduplah di dalam iman supaya kita dibenarkan oleh Kristus. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman yang telah kami dengarkan, yang mengajar kami bahwa kami dibenarkan oleh karena iman di dalam Yesus Kristus, bukan karena perbuatan
dan kemampuan atau kecakapan kami, kekuatan kami. Karena sesungguhnya kami adalah orang yang lemah, yang syarat dengan dosa, yang tidak bisa terlepas dari kedagingan dan hidup yang ada di dunia ini, yang cenderung akan membawa kami ke dalam kesalahan dan keterbatasan. Namun karena anugerah Allah, dalam keterbatasan, dalam keberdosaan, dalam ketidakberdayaan kami, tangan Allah tetap merangkul kami, menuntun kami untuk kami hidup setia dan percaya kepada Kristus. Sehingga dengan iman percaya kami dikasihani oleh Allah. Lalu kami diberi pembenaran sehingga kami mengalami keselamatan yang daripada Tuhan Yesus itu sendiri. Terima kasih Tuhan Yesus atas anugerah yang Kau berikan bagi kami. Dan biarlah Tuhan anugerah di dalam iman percaya kami juga, itu juga bergerak menyadarkan kami bahwa apapun yang kami capai di dunia ini, baik prestasi, baik itu jabatan, baik itu segala sesuatunya yang berhubungan dengan hidup jasmani kami, pada dasarnya semuanya juga akan menuntun kami atau akan cenderung membuat kami tidak terlepas dari dosa itu sendiri. Namun biarlah di dalam segala capaian dan prestasi kami ada anugerah Allah yang menolong kami untuk membenarkan kami bertindak sesuai dengan kehendak-Mu. Dan ajarlah kami Tuhan untuk menyadari bahwa yang berotoritas atas hidup kami bukanlah kami sendiri, namun Kristus yang mengambil alih dan mengemudi hidup kami agar berjalan kepada keselamatan itu sendiri. Terpujilah Engkau Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati umat-Mu yang hadir pada saat ini dalam apapun yang mereka rindukan dan yang mereka pikirkan, yang mereka rencanakan, supaya nama Tuhan turut dipermuliakan atas setiap kehidupan mereka. Dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Kita bernyanyi. Di tangan-Mu ini janjiku, segenap hidupku untuk-Mu. Memegang seluruh hidupku, milikku selamanya.
bersamamu lewat suka dan duka. Ku kan hidup dalam jalanmu dan janjimu lamanya. Yesus, aku percaya, Yesus, aku milikmu, karenamu dan hanya untukmu. Yesus, aku percaya, Yesus, aku milikmu, ku hidup karenamu dan hanya untukmu selamanya. Hambamu, ku menyembahmu, ku menyembahmu, ku menyembahmu. Yesus, aku percaya, Yesus, aku milikmu, ku hidup karenamu hanya untukmu. Yesus, aku percaya, Yesus, aku milikmu, hidup karenamu hanya untukmu, hidup karenamu hanya untukmu selamanya. Firman Tuhan yang meneguhkan kita untuk memberikan persembahan tertulis dalam Mazmur pasal yang ke-51 ayat yang ke-19. Korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur, hati yang patah dan remuk, tidak akan kau pandang hina, ya Allah. Demikian firman Tuhan, kita serahkan persembahan kita.
dikasihi Tuhan, kami undang untuk berdiri. Kita serahkan persembahan kita kepada Tuhan, kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang ada di surga, kami mengaku dengan setulus hati, Engkaulah sumber segala berkat dan karunia dalam hidup kami. Di sini kami mempersembahkan kurban syukur kami kepadamu. Terimalah persembahan umatmu dan berkatilah menjadi alat kesaksian, persekutuan dan pelayanan jemaatmu ini. Jadikanlah hidup kami persembahan yang berkenan kepadamu. Dan pakailah hidup kami untuk turut menghadirkan tanda-tanda kerajaan-Mu, kasih, keadilan, damai sejahtera, dan sukacita. Bukalah hati kami oleh Roh Kudus-Mu, agar kami senantiasa mengucapkan syukur kepadamu, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Aku suka membagi pada orang tak punya, agar Tuhan dipuji tiap orang di dunia. Kepada Tuhanku ku beri persembahan tangan diri, apalah ku yang kanan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Umat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, terimalah berkat dari Tuhan Allah Bapa kita, dan pulanglah di dalam damai sejahtera. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.